Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semua dan juga ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, hari ini Mister akan memberikan materi tentang adab ya, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang adab, sirah dan juga murajaah. Jadi hari Kamis tanggal 5 November ini kita akan bersama-sama belajar tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira belajar tentang adab apa ya kira-kira yang akan kita bahas hari ini? Adab yang akan kita bahas hari ini adalah adab kepada kedua orang tua. Bagaimana adab kita seorang anak kepada kedua orang tua. Baik teman-teman, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran untuk kita sebagai anak menghormati dan mempunyai akhlak adab kepada kedua orang tua. Mungkin diantaranya juga ada di dalam surah Luqman ya, yang mana adab-adab kita kepada orang tua dan juga bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada di dalam surah Al-Isra teman-teman, atau surah Bani Israil. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, perintah kepada kita untuk bersama-sama berbakti dan menghormati kedua orang tua dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ila akhiri ayat. Nah, dari ayat 23 dan ayat 24 yang tadi bersama-sama kita baca, insya Allah Mister akan uraikan menjadi 4 adab atau sikap akhlak kita kepada orang tua. Harus seperti apa sih adab kita kepada orang tua? Nah, baik teman-teman. Yang pertama, adab kepada kedua orang tua, kita harus taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus terus taat kepada Allah dan juga pastinya kita taat kepada kedua orang tua. Setelah kita taat kepada Allah dan kita taat kepada kedua orang tua selama perintahnya itu tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kedua orang tua kita meminta tolong. Kakak, tolong ambilkan kunci mobil ayah. Kakak, tolong ambilkan dompet bunda. Kakak, tolong matikan televisi dan lain-lain. Jadi kita harus taat. Ya, kakak, jangan lupa. Ya, nanti kita sholat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita harus taat kepada kedua orang tua selama perintahnya itu tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu kita harus berbakti. Ya, kita harus berbakti. Kalau dalam bahasa Quran ini ya, yang mana tadi kita sudah baca ayat 23 mungkin seterusnya, yaitu yang artinya yaitu birrul walidain. Jadi kita harus berbakti dan merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua. Jadi kita harus birrul walidain, kita harus berbakti dan kita harus merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Jadi tidak boleh ya kita mengangkat suara dan lain sebagainya. Kita memarahi orang tua dan sebagainya. Jadi itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua yang disebut sebagai birrul walidain. Nah, lawan daripada birrul walidain ini adalah
uququl walidain, ya. Jadi kita dilarang untuk uququl walidain yang artinya adalah mendurhakai kedua orang tua, ya. Jika mungkin nanti kita sudah dewasa dan orang tua kita semakin sepuh atau semakin tua, kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua dan merendahkan diri kita kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain yang kedua. Nah, yang ketiga, kira-kira adab apa ya teman-teman? Adab apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus ada di dalam diri kita untuk berbakti dan juga mempunyai akhlak kepada orang tua? Nah, yang ketiga yaitu bersikap sopan, berbicara santun, bersikap gerak. Ya, bagaimana geraknya kita, bagaimana ayunan tangan kita, bagaimana cara memandang kita, dan juga berbicara, bagaimana lisan kita mengucapkan perkataan kepada kedua orang tua kita, dan tidak mencaci kepada kedua orang tua kita. Ya, yang ketiga, contoh ketika kita ingin pergi ke musola atau ke masjid, atau nanti ketika nanti kita akan berkunjung ke sekolah, pastinya kita akan salim, ya, kita cium tangan daripada orang tua kita. Jadi caranya tidak menempelkan tangan kita ke jidatnya atau ke keningnya, atau juga tidak menempelkan ke pipinya, atau juga tidak menempelkan ke dagunya, atau apalagi kita tidak melihat wajah orang tua kita tidak melihat tangan ayah bunda kita. Nah, itu sangat dilarang. Jadi yang bagus itu ketika kita salim, ketika kita salaman kepada orang tua, kita minta izin, kita minta doa, kita minta restu, kita ambil tangan kanan orang tua kita dengan tangan kanan kita, lalu kita hirup, ya. Kita hirup, kita letakkan tangan kita persis, ya, di bagian luarnya tangan orang tua kita, lalu kita hirup. Taruh di bawah hidung dan di atas mulut. Tidak seperti ini, tapi kita hirup. Seperti itu juga, ya. Begitupun dengan guru dan juga orang yang lebih dewasa dari kita. Dan yang pastinya kita harus mempunyai tata caranya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa nanti kita ajak salim, seperti contohnya kerabat yang keluarga yang dekat, ya, atau om tante kalian. Nah, bisa seperti itu, ya. Jadi mungkin kita harus bersama-sama menjaga etika saling kita. Nah, karena sekarang mungkin sedang situasinya berbeda, bisa nanti ketika bertemu dengan guru, ya, yang sudah kita ajarkan yaitu salin corona. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Dan insya Allah niat kita menghormati guru kita, menghormati kedua orang tua kita, insya Allah kita pun sama mendapatkan pahala dari Allah dengan berbaktinya kita dan juga bersikap sopannya kita kepada kedua orang tua. Nah, berikutnya yang keempat, yaitu pastinya setelah kita taat, berbakti, dan bersikap sopan santun, ini yang paling penting. Apa? Yang keempat yaitu berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua kita. Sebagaimana yang sudah sering kita baca, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca setiap hari, dibaca minimal sehari 5 kali selesai sholat. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua sampai akhir hayat kita, sampai akhir hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kedua orang tua kita, menjaga kedua orang tua kita, dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita. Baik, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat daripada sikap akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.